Tuhan kita akan buka dari saya mulai Ibu Evi, Bu Clara, Bu Evi Clara, Bu Joli, Bu Mary Kaban, Bu Nace, Bu Ati, Bu Menci, Bu Susana Bentar, Bu. Sandra, Bentar, Bu. Saya catat. Siapa nih? Mary, Bu Agus. bantuin catat dong. Internet Oh, saya ulang itu ya Bu. lagi leletnya nggak ketulungan, jadi ketinggalan terus. Sebentar, Bu sebentar. Evi, Bu Joli, Bu Mary, Bu Nace, Bu Ati, Bu Menci, Bu Sandra, Susan Sandra, Mbak Agustin Elizabeth, Bu Dona, Bu Esther, Bu Sofi. Minta maaf, Mbak Marina. Habis Bu Marina Atit kayaknya jangan. tadi siapa ya? Habis Kayaknya jangan Bu Evi di awal deh, karena Bu Evi kan baru, jadi dia belum ngerti. Mungkin diulang lagi Oh ya. yang dari yang lama-lama dulu udah lihat mainnya. ya. Kalau Bu Evi kan baru. Dari Bu Sofi, ini Bu Anti mau ikutan baca Bu. siapa ini? Ikutan baca Bu. Oke. Kemarin kan dari boleh Kak. Kak Jo. Ri, Ri. Bu Anace, Bu Ati, Bu Menci, udah Kak. Sofi, aku nanya Siapa? ini. Oh, Sofi. Oke. Ini ikutan baca Bu. Shalom Bu. Bu Ance. Ditulis aja kali namanya, nanti kalau nggak nyahut, biar lanjut yang lain. Nggak apa-apa kayaknya. Bu Sofi. Kemudian Bu Gina, siapa? itu Bu Sugina. Gina. Sugina. Oh, ya ampun Bu Sugina. Shalom. Mer. Kemudian Ada yang siapa? lupa aja, Mer. Es- Udah tak tinggal ya. Bu Sugina. Terus Agustin Elizabeth, Bu Dona, Bu Yohana, Bu Evi, saya. Yohana dan Bu eh, Evi. Kak Magi ya. Ini kebun semua. Kak Evi udah dimasukin kan? Kak Evi udah Benar ya. dimasukin kan? Ini ada Kak Bu Evi Ellen. terakhir. Bu Helen belum tuh, Bu? Kak Evi kebun jeruk. Ini siapa nih? Kebun jeruk. Ini kebun Bu. Shalom. Bu Juli kayaknya ya itu ya, yang kebun itu ya. Bu Ellen, terus tadi siapa lagi yang belum masuk? Saya itu Juli tuh. Juli Suardi itu. Ada tuh. Kebun Sumarekon itu bilangnya Juli itu. Juli Suardi. Rename ya, aku rename. Yang dinamain deh. Itu Nah, pakai Zoom-nya itu dia. Warung. Itu siapa lagi yang belum masuk? Heeh. saya. Siapa tuh? Clara. Oh, Bu Juli nyimak katanya. Jadi Bu Juli bisa diganti namanya. Evi. Dah ya. Jadi Kak Evi nanti biar bisa tahu polanya. Mm-mm. Karena Oke. masih baru. Saya belum juga dicatat, Bu Mary. Siapa tuh Bu Sandra ya? Mohon maaf. Saya udah bilang Bu Sandra.
Sandra di mana nih posisinya nih? Ada Kak ini. Mm-mm. Ini siapa namanya? Kak, siapa namanya? Dona, Bukan. Ini siapa namanya? Si Gaya, Gaya. mana Gaya? Bu Ati. Wati, Oh, udah. Oh, bukan, sorry ya. Udah semua ini. ini Agustin udah ya, Elizabeth Yan. Oke, berapa ayat Bu per orang Bu bacanya Bu Marina? Udah tadi. Udah 3 ayat ya. 3, Ya. 3 ya. Tiga pasal ya. Ya, Baru oke. 14 orang, Bu. Yang hadir 18. 18 orang. Enggak, itu Ayat Joli ada 2 admin. Ya, berarti tinggal 2 orang lagi dong. Juli Tiga, Nah, tiga. Juli enggak. Kita baca 3 ayat. Ya. Oke, sudah mulai ya. Saya baca ya. 1. Keluaran 1 ayat 1 sampai 3. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. 2. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. 3. Ishakhar, Zebulon. miliar. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Amin. Ayat 7 ya. Ayat 7. Sorry, 6 Bu. Mary, Ame. Oh, 3 6 masih belum. Mary belum selesai. Oh, Harusnya oke. Mary sampai Yang 6. ke-6 ya. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Amin. Ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Berangkatlah orang raja Di-unmute, Bu. Mace, baru Mace. memerintahkan tanah Mesir. Oh iya, maaf. Ulang dari bangkit setelah itu. Ulang lagi ayat 7 ya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat 8. Kemudian mereka berkata raja rakyat bangsa Israel itu amin. Ayat 10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Lalu pergi dari negeri ini. Ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas rohani ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Amin. Ayat 13-15, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahit hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang kejam dipaksakan oleh itu. Raja Mesir merintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Amin.
Ayat 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup. Ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayat 18, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Amin. Terus Dina. 19, jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Amin. Bu Agustina. 22. Elis. Tes. Ayat 22 ya. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah hilang nih. tes. Ya, ulang nih. Ya. Diulangi. Keluaran 1 ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah. Lis, suaranya hilang lagi, Lis. Suaranya nggak ada. Lanjut Bu Dona. Skip dulu. Baca ayat 22 aja ya. Ya, Keluaran 2 ayat 1. Keluaran 1 ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Keluaran 2, tak lahir dan diselamatkan. Ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Amin. Amin. Ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. 4. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat 5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Jadi bukannya dilihatnya bayi itu dan anak itu menangis. Hingga belas kali pula ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Amin. Wellen.
Ayat 9, maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Musa membela bangsanya. Ia lari ke tanah Midian. Ayat yang ke-11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Amin. Bu Evi. Ayat 12, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau? Sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Amin. Ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, itu mempunyai 7 anak. Mereka ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Amin. Bu Ance sama Bu ini ya Bu ini ya Bu Ance sama Bu Christine yang baru ya. Membaca Bu Christine. Ayat 18. Ayat 18. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ayat 20, ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah dia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuel Zipora anaknya kepada Musa. Amin, Bu. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Amin. Amin. Bu Ance tuh kali. Oke. 3 ayat, Bu. Bu 23. Ance Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka menggerak, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Amin. Pasal 3 ayat 1 sampai 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak berduri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Amin. 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang dari tengah-tengah semak duri itu kepada Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Amin. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesukaran umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keseruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dan menuntut yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. 9. Sekarang seruan orang Israel, kerasnya orang mereka. Ayat yang ke-10. Jadilah sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat yang ke-13. Bu Ati. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Amin. Saya? Bu Ati kayaknya. Iya, Bu Ati baru Bu Mensi Sofi. Ya, ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Amin. Ayat 17-19. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan menuju orang Kanaan, orang Peris, dan orang Yebus, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua-tua Israel pergi kepada Mesir, dan kamu harus adanya Tuhan Allah orang menemui kami,
Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ayat 19, tetapi yang Mesir kan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Amin. Ayat 20, ayat 20, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ayat 21, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ayat 22, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Amin. Ayat 4, pasal 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak dipercaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, dan tidak menampakkan diri kepadanya lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Amin. Ayat 5 ya Bu, ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat 6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Ayat 7, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Amin. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Amin. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, ya ini Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Amin. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu
dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Amin. Ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Musa kembali ke Mesir. Ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ayat 19, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Amin. Ayat 20, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Amin. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat malam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Amin. Ya, ayat 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Ulang. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Ayat 27, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah kepada guru dan bertemu Allah, lalu menciumnya. Ayat 28, kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan disampaikan dan segala tanda mujizat yang Sebentar. Amin. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel 30. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. 31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Kita udah selesai membaca Keluaran 1-4. Waktunya kita untuk duduk sebentar ya, sambil kita mendengarkan pujian. Silakan Mbak Mary. When I feel the cold of winter and this cloak of sadness, I need you. All the evil things that shake me
all the words that break me. I need you. Over the mountains, over the sea, here you come running, my lover, to me. Do not hide me from your presence, pull me from these shadows. I need you. Beauty, wrap your arms around me, sing your song of kindness. I need you. Over the mountains, over the sea, through the dark of night, you come running to hold me till it's light. The sea, here you come running, my lover, to me. Yeah, through the valleys, through here you come running to hold me till it's light. Na, 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 na. You're gonna hold me till it's light. Ibu-ibu yang apa yang mau yang sharing aja. Ada kayak mau sharing, ada yang dapat terima. Lanjut. Mbak Mary mungkin. Christine. Baik. Terima kasih Kak Mari datang lagi. Atas, saya boleh share. Shalom semuanya, selamat siang. Dari pembacaan 4 ini, tadi itu saya lupa ada di mana ya, bahwa Tuhan itu yang pertama itu saya lupa ada di ayat mana, tapi yang kedua ada diulangi lagi di keempat, Keluaran 4 ayat 30 dan 31. Tapi sebelumnya itu juga ada tentang bahwa Tuhan itu memerintahkan Musa untuk melakukan mukjizat, memberikan tongkat kepada Musa untuk melakukan
mujizat, dan kemudian di ayat 4 di Keluaran 4 ayat 30 yang ini, harus mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa-bangsa itu tanda mujizat. Lalu percayalah bangsa itu. Jadi ketika saya ketika saya mengerti atau mulai paham bahwa pelayanan kuasa, pelayanan mujizat kayak gitu, ditambah lagi saya juga baru pulang mission trip dari Lampung gitu kan, saya tuh kayak percaya banget atau memegang bahwa satu lah dengan melakukan tanda-tanda mujizat kayak itu, demonstrasi kuasa Allah di tengah-tengah manusia kayak gitu, karena ini juga yang dilakukan oleh Musa gitu kan. Bagaimana ketika Musa membuat tanda-tanda mujizat di ayat 31, lalu percayalah bangsa itu. Jadi seperti kita tahu bahwa Tuhan itu sudah memperhitungkan bagaimana sih karakter manusia itu sebenarnya. Sebenarnya kalau manusia itu bisa percaya ketika bisa melihat gitu kan. Jadi salah satu caranya yang paling efektif sampai saat ini, jadi mukjizat itu ya nggak hanya zaman dulu aja berlaku, nggak hanya zaman perjanjian lama, nggak hanya ketika zaman Yesus, tapi juga Tuhan itu sudah, tapi itu juga berlaku saat ini gitu. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya sudah membekali kita dengan kuasanya, dan itu yang kemarin terjadi gitu ketika di Lampung mission trip itu. Bagaimana ketika KKR ini menurut saya salah satu KKR yang unik ya. Kalau kita biasanya melihat KKR itu bagaimana pendeta itu mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada setiap jemaat yang datang. Tapi di sini bentuk KKR-nya itu berbeda. Bagaimana pendetanya Pak Prapto di sini menyadarkan kepada setiap jemaat bahwa ini loh, kita sudah ada dibekali kuasa dalam diri kita. Ayo dipakai kuasa itu untuk melakukan tanda-tanda mujizat lagi, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain-lainnya. Agar apa? Agar nama Tuhan, nama Yesus itu dipermuliakan. Jadi ketika saya melakukan perjalanan mission trip ke Lampung itu, saya kayak terheran-heran. Selama ini saya melihat rencana besar Tuhan kayak gitu kan. Tapi saya nggak tahu rencana besar Tuhan itu apa ya, yang Tuhan selalu bilang, Roh Kudus itu selalu bilang, rencana Tuhan besar melalui Healing Center waktu itu, sampai kemarin. Tapi saya tuh kayak berjalan dalam iman aja gitu. Iya, saya percaya besar, tapi nggak tahu besarnya itu sebesar apa dan nggak tahu bentuknya apa. Nah, ketika di Lampung itu, ketika saya melihat multiplikasi yang besar-besaran, bagaimana jemaat itu disadarkan bahwa setiap orang percaya itu dibekali dengan kuasa Tuhan dan diajari bagaimana cara mengaktifkannya, dibekali juga ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu besar diberikan kepada kita, dan jemaat itu melakukan langsung demonstrasi kuasa Tuhan itu. Di situ saya baru sadar, oh ternyata ini tuh rencana Tuhan yang besar itu gitu. Saya baru melihat, oh ini Tuhan rencana yang luar biasa besar. Kalau misalnya kita melihat hamba Tuhan, pendeta melakukan mujizat gitu kan, itu udah biasa, oh ya hamba Tuhan memang. Tapi ketika jemaat yang melakukan langsung, mereka tuh juga terheran-heran, hah kok aku bisa ya? Kok aku bisa? Jadi mereka tuh kayak, ayo siapa yang percaya silahkan lakukan. Sembuhkan orang-orang di sebelah, maksudnya lakukan yang seperti yang tadi diajarkan, lakukan kayak gitu. Ketika mereka melakukan, mereka juga terheran-heran, ternyata aku udah diberikan kuasa ya oleh Tuhan. Dan yang mereka lakukan itu ketika pulang, mereka menjadi saksi, dan juga mereka melakukan hal yang sama, menyembuhkan, mendoakan orang-orang yang sakit kayak gitu. Itu yang saya langsung terkaget-kaget, Tuhan luar biasa ya.
Jadi ini salah satu cara efektif ketika kita sadar bahwa kita diberikan kuasa sama Tuhan dan Tuhan bilang lakukanlah tanda ajaib, lakukanlah mukjizat untuk orang-orang yang di sekitar kamu. Dan ketika kita melakukan itu nama Tuhan dipermuliakan. Orang di sini di ayat 31 lalu percayalah bangsa itu gitu. Di sana itu di Lampung itu ada 3 orang skeptis, kita bilangnya 3 orang skeptis, 3 anak muda nih, ada dokter, ada majelis gereja, dan satu lagi kakak beradik lah ini. Mereka itu nggak percaya, paling juga, paling itu bener nggak ini, ada yang sembuh nggak, dia bilang kayak gitu kan. Itu yang pertama. Terus paling yang sembuh dibayar, kayak biasa lah ya KKR terjadi kayak gitu. Tapi ternyata apa? Tuhan yang melawat mereka, mereka yang langsung mengalami lawatan Tuhan ketika KKR terjadi. Jadi dia langsung bersaksi. Jadi dia gereja yang pertama nih yang kami kunjungi. Dan ada 6 gereja yang kami kunjungi. Dan mereka itu maraton ngikutin, padahal itu perjalanan dari tempat mereka ada yang 5 jam, ada yang 4 jam. Mereka tuh setia untuk ngikutin. Karena apa? Karena Tuhan itu langsung menyatakan mujizatnya pada mereka. Supranatural banget. Jadi, betul. Jadi yang dia tuh kayak heran. Langsung 3 penyakit di dalam dirinya itu disembuhkan Tuhan pada saat itu juga. Jadi itu betul-betul bagaimana tanda ajaib dan mujizat itu salah satu hal yang paling bisa kita lakukan ketika kita mau menginjili. Di luar memang hal-hal yang lain, ada pengajaran, ada juga penggembalaan dan lain-lain. Tapi mujizat ini salah satu cara yang paling efektif untuk ngasih tahu ke orang, terlebih orang-orang yang skeptis itu untuk melihat ternyata Tuhan kita itu hidup kayak gitu. Itu aja Kak Marikna. Terima kasih. Mary, yang benar ya, kadang-kadang kayak di zamannya Thomas tuh kan, melihat dulu baru percaya. Kalau nggak lihat nggak akan percaya gitu. Kalau kadang-kadang kalau cuma dengan kata orang, masa ini bisa kayak gitu. Tapi di saat kita melihat mereka terheran-heran tuh. Kayak terheran-heran, bisa ya seperti itu. Nah itulah Tuhan kita dahsyat luar biasa. Terima kasih Mbak Mary. Ada yang lain yang mau sharing? Saya sharing ya aja. Ini tadi waktu masuk pas kena ini apa tentang Musa yang ditaruh di keranjang. Jadi waktu aku mulai gabung sampai ayat ini, kalau aku ingat masa kecilku, waktu aku juga lagi baca Alkitab juga sama kayak gini. Tapi di jalan-jalan itu ada yang depan rumah kami aspalnya ditambah, ditinggiin kan dipasang pakai itu. Pakai aspal itu ternyata itu namanya ter. Di cairan hitamnya itu ditaruh di terus tambahin batu. Kalau sekarang namanya hot mix ya, mix langsung diratain. Kalau dulu enggak, ternya tuh ditaruh di aur-aur di jalan baru tambahin batu. Jadi kita lihat, oh ini namanya ter gitu. Terus kami ingat, oh waktu itu Musa di keranjang dipasangin ter, kayak begini kali ya. Jadi keranjangnya nggak bocor, karena ternya terus jadi beku gitu, terus ketutupan. Jadi saya lihat langsung, oh ini yang namanya ter. Nah, itu aspalnya lagi ditambahin depan rumah kami. Ya, itu zaman kecil waktu masih SD. Saat kita lagi baca-baca Injil juga sih. Pas juga ayat ini, oh ini namanya ter kayak gini. Langsung kita lihat di depan mata kalau kita ya waktu kita masih kecil. Kayak ini waktu ini ya, ayat Injil ini yang saya ingat. Terus tadi ada 2 kali disebut negeri yang banyak susu dan madu. Kita ingat itu lagunya Kus Plus ya. Mungkin Kus Plus ngambil dari sini kali. Oh, ada negeri yang banyak susu dan madunya. Tapi ya saya jadi penggemar Kus Plus nih. Pergi ke rumahnya ya, dia punya satu ranch besar gitu. Itu ada rumah satu kelompok apa kayak area gitu. Jadi rumahnya si ini pemain bandnya semua dalam situ. Jadi ada rumah besar tuh. Tapi sekarang saya udah lupa sebelah mana itu ya. Di daerah Cipete atau Cilanda kalau nggak salah. Kita sampai jalan kaki dengan semua teman-teman sekolah. Satu sekolahan ikut sama teman-teman sekolahan rame-rame untuk lihat komplek rumahnya Kus Plus. Tapi ya itu waktu masa kecil ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Kus Plusnya. Tapi nggak tahu deh. Ya itu sih karena kita ingat ini ya Injilnya ada
tentang susu dan madu. Mungkin mereka ada kenal Injil juga atau tahu juga tentang Alkitab gitu ya. Ya saya nggak bisa nebak-nebak sih, kita cuma nebak aja. Ada anak-anaknya mungkin yang agamanya Kristen. Tapi saya nggak terlalu memikirkan apa namanya ras suku atau agama. Tapi ya itulah kita penggemar waktu masih kecil-kecil atau SD ya atau SMP lah SMP. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Hanya itu aja yang bisa saya ingat dan yang dikatakan di sini di Keluaran 1-4. Sementara yang saya share itu aja dulu deh. Yang lain-lain silahkan. Kayak mengingat masa tempo dulu ya. Kayak Bu Kirsten bilang itu kayak mengingat gitu kan. Masa-masa dahulu kala gitu. Kayak ngejar lah, kayak ngejar. Apa yang diinginkan kayak fans gitu. Kita fansnya Tuhan, Tuhan yang diberkati Tuhan. Ada lagi yang mau sharing hari ini? Saya, Bu. Nah, Bu Ya, Juli, silakan. ya. Jadi saya dapat rema di Keluaran 3 ya mengenai Musa, mengenai karakter Musa yang mau saya tarik di dalam konteks kita sekarang ya. Jadi lebih kepada aplikasinya. Jadi di Keluaran 3 ayat 10 ya, ini Tuhan jadi saya bacakan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Itu yang pertama, itu Tuhan meminta Musa. Lalu ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan membawa Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah itu, jadi ketika Tuhan mengutus Musa di ayat 11, dia merendahkan dirinya karena dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Lalu saya sambung ke pasal 4, yaitu ayat 1 sampai semua 17. Saya bacakan yang ke ayat 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Sampai ke bawah. Jadi di situ Musa masih menolak ketika Tuhan meminta dia untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir gitu ya, untuk keluar dari Mesir kan. Terus lalu Tuhan memberi tanda-tanda, lalu memberi tanda-tanda seperti itu ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Musa saat itu. Dia yang sudah tinggal besar di Mesir, terus tiba-tiba harus membawa orang Israel keluar dari Mesir, seperti itu. Nah, yang saya mau lihat, yang saya garis bawah, yang sudah saya catat di sini adalah apa namanya? Ketika kita diberi tantangan baru, gitu ya. Jadi kita bagi teman-teman yang sudah diurapi minggu kemarin ya, yang sudah mendapatkan satu nubuatan, pesan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, begitu ya. Nah, kadang-kadang ada hal yang saya catat di sini terkait dengan seperti Musa. Musa disuruh membawa bangsa Mesir, tapi dia nolak terus. Itu kenapa? Pertama, ada satu rasa intimidasi ya, bahwa kita itu diberi tantangan itu sudah kalah sendiri, padahal kita belum berperang. Kenapa? Karena kita sudah membayangkan sesuatu, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin bisa aku lakukan gitu. Jadi kita sudah membuat satu ketidakmampuan sendiri di dalam diri, bahwa terlalu besar pekerjaan Tuhan yang diberikan kepadaku sehingga aku tidak mungkin melakukan itu ya. Lalu kemudian apa? Karena intimidasi itu kemudian timbullah rasa penolakan. Nah, di ayat 4 ini kita sudah melihat bagaimana Musa menolak sampai pada akhirnya di pasal 4 ayat 13 Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di situ saking Musa sudah mau mengelak gitu ya, menolak, dia mau meloloskan diri dari pekerjaan besar yang Tuhan sudah berikan kepada Musa. Tetapi ada juga yang ketiga, yaitu apa, kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah berkata gitu ya, dia pasti akan menyertai kita. Karena apa? Karena kita percaya bahwa ketika kita melangkah dan Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan besar,
Ia pasti menyertai kita gitu ya. Jadi toh pada akhirnya ketika kita melihat Musa eh, menerima akhirnya tugas tersebut, apa yang terjadi? Ya kan? Yang terjadi adalah dia memang bisa membawa bangsa Mesir kembali ke Israel. Itu karena apa? Karena penyertaan Tuhan yang membuat dia mampu akhirnya bisa melaksanakan tanggung jawab yang besar. Nah, demikian juga dengan kita ya. Saya melihat bahwa kalau kita dikasih satu tanggung jawab yang besar dan ini memang benar-benar dari Tuhan, Tuhan memberi kita satu tanggung jawab, saya percaya bahwa tanggung jawab itu pun pasti akan bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi tanggung jawab itu, Dia pasti akan menolong kita untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Dia berikan. Sebagaimana halnya Musa, demikian jugalah pertolongan Tuhan pada kita ketika Dia memberikan satu tugas dan tanggung jawab yang besar untuk kita. Itu aja Bu Marina. Terima kasih, Tuhan berkati. Aku tambah lagi deh. Tadi kan ada Musa dibilang, kalau ditanya gimana? Jawab aja, aku adalah aku gitu ya. Tuhan jadi aneh. Terus saya lihat di ayat yang lain dari Yesaya 63 ya. Yesaya 63 ayat 5. Aku baca aja ya. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Jadi ini aku sama aku bahasanya Tuhan di Yesaya 63 ayat 5 ya. Tapi di Yesaya 59 juga ada tuh kayak gitu. Bisa 59 15. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan, tapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ayat 16, ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Jadi saya sama saya, aku sama aku, dia dengan dia, bahasa kata ganti orangnya seperti ini ya, caranya Tuhan bicara, tapi serahkan aja kepada Tuhan bagaimana maksud Tuhan dengan bahasa ini. Ya semua itu ada Tuhan, karena di langit kita di bumi ya, jadi ya itulah. Nah, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Rencana Tuhan juga kita tidak bisa jadi penasehat Tuhan, tapi ya ini bahasanya kayak gini. Maka dia sendiri membawa dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Yesaya 59 ayat 16, dan ini Yesaya 63 ayat 5. Tidak ada yang nolong aku tertegun, tidak ada yang membantuku. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Jadi dari aku adalah aku. Ya di sini ada sambungannya sih, yang sini Yesaya ini. Ya itulah Tuhan. Itulah kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Gaya bahasa ya Injil. Ya. Bu, saya berapa Bu? Saya mau catat itu kok tadi kok. Sepertinya dia Yesaya 59 ya. 15-16. 15-16. Yesaya 63 ayat 5. Yang ini Bu. Yesaya berapa? Jangan terputus. Yesaya 63 ayat 5. 59 ayat 14 15 ya. 15-16 sorry. 15-16. Yesaya 59 ayat 15 sampai 16. Yesaya 63 ayat 5 ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Kris. Yesaya 59 ayat 14, ditulis 15. aja, ditulis di chat aja, di chatnya. Ya. Oh, 15-16 sorry.
Udah saya catat Yesaya 59 ayat 15 sampai 16 dan Yesaya Hah? 63 ayat 5. Ya, 63 ayat 5. Ya. Ini bahasanya Ya, aku nanti dan aku. Dia dengan dia. Dia, iya. Dan waktu saya baik. baca ayat ini, saya ingat Tuhan pesan sama Musa, aku adalah aku. Gitu. Jadi ini, tadi baca ini, Jangan saya ingat lagi ayat ini. Ya. aku di situ huruf besar. Jadi aku itu adalah Tuhan. Karena hurufnya huruf Tuhan. besar adalah aku. Iya. Aku itu huruf besar itu berarti aku. Berarti itu adalah Tuhan. Nah, di situ ditulisnya bukan huruf kecil, aku itu huruf besar. Ya kan Bu Yolani? Ya, betul. Huruf presiden. Oke, ya. Boleh bagiin ya. Ya. Oke. Ambung dari Bu Joli tadi tentang ketika Tuhan memberikan kita suatu tugas ya. Aku dapatnya dilemanya dari mulai yang Keluaran 4:10 Gempa, sampai guys. Gempa di Bali. Aku harus keluar. oh gempa gede ya? Oh, Bali gempa. Doa sama-sama yuk, doa dulu yuk. Kami Kita keluar berdoa dulu. bersama. Ya, Ya, ya. keluar. Gempa. Yang apa keluar Bu Joli? Yang keluar Bu Joli. Kami keluar. Ya. Gempa, weh. Keluar. Dalam nama Yesus, dalam otoritas kuasa darah, dalam nama Yesus, Iya, lagi dalam gempa. otoritas kuasa darah anak domba, Rasa banget. Rasa banget. Ya, rasa. Kalau gempa di Bali lempengannya lempeng Australia biasanya. Pas sekarang samudra itu. besarkan pulau tadi dan campur tangan Tuhan, Pulau Nusa Tenggara Timur, Pulau Lombok dan pulau lain-lain yang sekitar kepulauan yang ada di sana Tuhan, pulau-pulau kecil yang ada dalam penduduk-penduduk yang ada di sana, ada ombak-ombak yang nampak tidak bersahabat Tuhan, mereka bisa berdoa. Semua bisa berseru-seru, bisa jerit-jerit panggil nama Yesus. Dan Kau akan beracara dengan semuanya Tuhan. Kami percaya jika mereka bisa menolak badai itu untuk hanya di atas lautan, tidak menimpa kepulauan, tidak menimpa daratan. Katakan dirimu Tuhan. Udah berhenti gempanya. Astaga. Buset. Rasa banget. Oh my God. Oke. Udah. Lanjut ya. Lanjut Bu. Oke. Tadi saya dapatnya rema di Keluaran 4 ayat 10 sampai ayat 17. Berbicara mengenai kisah si Musa kan diutus terus dia bilang kan tidak pandai bicara ya kan. Dari ayat 10 kan dia bilang ya, Tuhan aku ini tidak pandai bicara, dulu pun tidak, dan sejak kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak gitu kan. Di ayat yang ke-14 tuh bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa yang berfirman, bukankah di situ ada Harun ya? Dia bilang gitu kan. Lalu orang Lewi itu kakakmu. Tapi yang aku sangat tertarik ketika di ayat 15 ke bawahnya ya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Lihat ya. Akunya gede. Aku akan menyertai lidahnya. Berarti Tuhan menyertai lidahmu dan lidahnya. Jadi Tuhan menyertai Harun dan juga Musa. Ya kan, mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ngerti ya? Artinya itu artinya tuh otoritas. Tuhan itu kasih kuasa, perkataan juga otoritas. Gitu loh. Dan hebatnya lagi ketika kita percaya, di sini si Musa diberikan juga otoritas. Bahkan nanti dia bisa menjadikan Harun itu bisa dengar pada dia gitu loh. Mungkin di sini kita banyak anak-anak Tuhan, ibu-ibu ini yang memimpin, atau yang menjadi kepala bagian, atau menjadi leader gitu kan. Bangga ya kita kalau baca Musa ini ya, ketika Tuhan bilang seperti itu kan. Dia bilang, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Artinya ada wibawa ilahi menyertai Musa.
Nggak cuma wibawa ilahi. Terus Tuhan bilang pakai tongkat. Nah, otoritas wibawa ilahi itu muncul di saat Tuhan memberikan itu. Jadi Tuhan itu kalau memberkati kita tuh lengkap sebenarnya. Asalkan kita percaya dia kasih lengkap, coba kelengkapannya. Udah dikasihkan hikmat, berarti kan untuk berbicara. Dikasih lagi asisten lagi untuk bicara. Dan kita dikasih lagi gitu loh, otoritas. Sehingga di bawah kita itu akan ngerti gitu loh. Bahwa Tuhan kasih kepada Musa, dan Harun pasti akan ngerti. Dan Harun akan menjadikan Musa itu sebagai Tuhan untuk dia. Artinya atasan gitu loh. Ada kuasa otoritas di situ Tuhan kasih. Jadi nggak sembarangan, cuman Tuhan suruh Harun untuk dengerin aja kata Musa, enggak. Jadi dari Tuhan kasih kaum Musa satu otoritas, kuasa untuk berbicara, untuk melakukan pekerjaannya, dan Tuhan juga sertakan dengan tongkatnya. Nah, sementara si Harun juga diberikan itu, apa? Kepenundukan. Jadi Tuhan itu ngasihnya Musa itu sebenarnya komplit. Bukan saja bisa bicara, bukan saja iman, bukan saja kuasa, tapi ada otoritas yang Tuhan kasih. Komplit gitu loh. Jadi kalau kita itu harus percaya di situ ya. Kalau ngambil ngambil sesuatu itu bahwa Tuhan itu memperlengkapinya tidak setengah-setengah. Gitu loh. Kuasa perkataan, bisa nubuatan Tuhan kasih buat Musa kan bernubuat dia. Waktu ngelawan Firaun ya. Lalu dia pakai otoritas ular angkat jadi ular gitu kan. Dia kepak itu sungai berdiri berdarah gitu kan. Lautannya segala. Jadi itu semua itu ada otoritas Tuhan di atas segalanya. Yang memegang itu adalah otoritas. Jadi sampai si Harun pun akan menganggap dia sebagai Allah bagi Harun. Gitu. Jadi kalau kita lagi diberi kepercayaan sama Tuhan, diberikan tongkat otoritas, baik di pekerjaan, pelayanan, di usaha, lebih rendah hati. Karena ini Tuhan akan menyatakan bahwa ini kan gitu. Tongkat itu pakai menjadi tanda-tanda mujizat. Jadi kita akan mengerjakan mujizat-mujizatnya Tuhan. Ketika otoritas Tuhan, kuasa otoritas turun, kepenuhan di dalam dia, itu diserahkan secara totalitas buat kita. Ayat ini aja sih aku dapat bahwa Tuhan tuh bekerja dengan setengah. Jadi hari ini semakin yakin bahwa ketika ada satu tongkat estafet yang Tuhan kasih, ketika Tuhan nyatakan satu tugas, jangan lagi kita bicara, kita ini masih belum ngerti. Tapi benar kata Bu Joli tadi, saya tambahin cuma melangkahlah karena sesungguhnya berarti ada otoritas yang Tuhan kasih. Mungkin dalam usaha, pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun, kuasa otoritas itu akan turun buat kita. Gitu. Dari berkata-kata, dari hikmat, dari apapun yang kita kerjakan itu adalah otoritasnya turun untuk kita semua. Amin. Ya itu aja. Amin. Makasih Bu Yana ya. Memang Amin, Bu Yo. kadang-kadang kita tanpa sadar kita kayak nanya sih kayak gimana ya buat gini, buat gimana buat kita, tapi kadang-kadang kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kerjakan, semua kita lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Dan saya belajar juga hari ini sih. Makasih Bu Yana. Bu Evi mungkin mau sharing hari ini Bu. Bu Evi. Ya, Bu. Nggak ada ya? Mau sharing Bu? Silakan. Sharing. Sebenarnya kalau untuk kisah Musa ini ya, ini kan saya sekarang kan tinggal di Pematang Siantar. Waktu saya tinggal di Jakarta, suruh balik ke Siantar ini, karena waktu itu saya waktu misi ke Manado, saya kan sampai di Gunung Lokon, saya bilang gini, Tuhan kau bawa aku sampai sejauh ini untuk berdiri buat Sulawesi Utara, tapi untuk kampung halamanku sendiri aku belum gitu. Itu tahun 2022 Bu, Juli 2022. Dan tahun lalu saya balik ke
Siantar gitu. Nah, saya tahu ada visi ya pribadi yang diberikan Tuhan kepada saya gitu. Terus saya pikir saya butuh yang menopang saya gitu loh, seperti Musa inilah gitu. Nah, tadinya saya berpikir seperti Musa ini kan abangnya sama kakaknya yang akan menopang dia gitu loh, sebagai Miriam dan Harunnya lah gitu. Dan saya mengingatlah saya punya saudara juga yang bisa jadi Miriam dan Harun saya gitu. Tapi ternyata itu tidak terjadi, Bu, gitu. Jadi sampai saat ini saya masih tanyakan, maksudnya saya masih bertanya sama Tuhan, ini kenapa gitu. Karena saya waktu sebelum ke Siantar saya dapatnya itu, tapi ternyata itu tidak terjadi gitu. Tapi saya tetap tidak seperti dibilang Joli bahwa ya saya tidak berfokus pada tentang kendala itu gitu. Saya tetap bergerak dan saya sekarang ya bergeraklah untuk Siantar Simalungun, termasuk juga untuk Samosir. Tuhan suruh saya adopsi tapi belum kelar lah ya, cuma karena baru beberapa bulan ya, belum ada hitungan tahun gitu. Nah ya saya taat aja, Tuhan suruh apa saya lakukan, ya on proses juga lah, Bu. Itu aja. Itu yang mau saya saksikan. Ini maksudnya kaitannya ke Musa itu yang ke saya pribadi, yang ada kisah Musa ini yang relevan ke hidup saya saat ini. Itu yang mau saya bagikan. Ya, makasih Bu. Ayatnya yang mana, Bu? Ayatnya? Ya, yang ketika dia mengatakan dia tidak dia maksudnya ya suruh orang lain aja, terus tapi Tuhan bilang ada Harun, jadi yang akan menopang juga gitu. Kebetulan kan Harun ya merasa dirinya belum mampu gitu ya, Bu ya. Ya. Iya, dalam pengertian saya butuh yang menopang lah juga ya, Bu ya. Jadi kebetulan kan abang ipar saya pendeta. Nah, itu enggak makanya itu saya yang berpikir atau memang Tuhan yang menyatakan itu. Nah, tapi kan ternyata kan tidak terjadi gitu kan. Saya bisa ditopang oleh keluarga saya, saudara saya gitu. Tapi ya saya tidak fokus kepada itu sih gitu. Saya tetap melangkah lah gitu loh, walaupun tanpa topangan keluarga. Itu yang saya maksud, Bu, seperti kalau dikaitkan dengan ke Musa ini. Ya, bisa Ya, makasih Bu Evi. Ya, saya juga diingati kan sih juga apa dulu pas awal-awal baru bertobat itu langsung kayak apa ya, dipanggil buat jadi apa, komisi KUKI kayak gitu sih. Bayangkan saja awal baru bertobat tuh, jangankan buat apa ya, buat renungan firman Tuhan ya, buat khotbah, buat doa saja waktu itu saya memang nggak bisa waktu itu. Terus saya diingatkan sama Musa gitu kan, yang nolak kayak nggak bisa nggak apalah, tapi harus percaya sama Tuhan. Nah, waktu itu saya disuruh mimpin di ibadah kolom itu, yang nggak bisa apa-apa, tapi puji Tuhan saya diingatkan saya bisa. Waktu itu saya juga nggak ngerti sih, kok bisa saya gitu ya, kok bisa ada keberanian seperti itu. Nah, puji Tuhan, lihat Musa ini juga saya belajar sih, saat kita nggak apa ya, percaya aja deh sama Tuhan. Kalau Tuhan yang pakai, Tuhan yang akan tuntun kayak gitu sih. Makasih Bu Evi. Ya, udah Ya, nggak ada yang Bu. mau sharing lagi, kita tutup ya. Kita tutup. Ya. Bioana, bisa nggak buat doa tutupnya, Bu? Bu, bentar dulu tuh ada Bu Cen-Cen. Ya, Bu. Oh, ada Bu orang baru Cen-Cen. ya? Shalom, Bu Rita Winasya. Ayo, Cen-Cen. Shalom. Ya, Dia wajahnya ternyata ada ya. Mau sharing, Bu? karena Silakan. dia terlambat datang. Shalom.
Ini artis. Suaranya Bu hilang. Jensen telat Ada kena suaranya, denda. Bu. Siapa ya? Soalnya hilang tuh, Ci. Sorry, siapa nih yang dimaksud ya? Bu Itu Rita. Ibu Rita Winata. Oh, Ibu Rita Winata. Itu Ya, Ya, Ibu oh, Rita, Bu Bu. Joli, aku Bu Rita suruh dia Winata. aktif biar di RT gue kayak aktif. Satu kali Tapi lagi, Bu suaranya ya. hilang Satu ya. kali lagi. Kan kata Bu Satu Joli kali 3 lagi. kali. Oh, tiga Suaranya kali. nggak ada ya. Nggak bisa ngomong ya. Pada dengar nggak suaranya? Suaranya nggak ada, gambarnya Bu. hilang-hilang. Suaranya nggak ada. Nggak masuk. Ada suaranya. Suara lu Nggak mana, masuk Le? suaranya. Le, suara lu, Le. Halo, Bu. Ya Apa udah HP, nampak, apa udah HP? nampak. Ya. Nggak masuk suaranya. Belum Ya, dipencet kali itu ya. wajahnya ada, suaranya belum ada. Kok nggak ada Ibu suara? Cencen ini desainer baju Lagi loh guys. freeze. Butuh desainer. Kalau mau jahit baju, butuh Karena nggak ada, desain, udah panggil masuk. Centen ya. Oh, Waduh, nggak kuat bayarnya, Bu. Nggak kuat Terima bayarnya. Oh, enggak dong. Harga sahabat. Harga khusus perempuan baca Alkitab. Wow. jadi saya tanya suaranya, Bu. Nggak Bisa, Chan? kedengeran ya. Kita Pakai Ya HP kalau apa lagi Jensennya nggak coba? bisa, Apa lagi? suaranya nggak jadi, kita doa tutup aja ya, Bu. Oh itu Selesai kita doa itu tutup, tuh. kita sering lagi ya. Udah tuh, Kita udah ngobrol-ngobrol itu. cantik. Udah tuh. Doa Gimana? tutup Jangan dulu lupa baru Bu doa, Cencen ngomong. jangan lupa doa, Ya, doa tutup jangan dulu, lupa kita doa gempa bumi. ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Tunggu Bu, tunggu Centen tuh. Dia mau ngomong. Dan bisa, Chan? Suaramu. Nggak bisa. Silakan Bu Doa Yana kan doa pulau-pulau tutupnya. gempa ya. Gempa tidak ada korban ya. Nggak dicoba. Satu lagi. Oh, dia pakai HP satu lagi. Coba ganti HP dulu. Dia mau nyampein sesuatu, jangan-jangan pesan Tuhan mengenai gempa. Oh, ada di Bali kah? Enggak, di Jakarta dia. Cepat. Oh, di Udah, Jakarta. enggak. Pesan Tuhan Oke, tentang Jen. gempa. Apa yang Tuhan taruh? Ada Tuhan taruh sesuatu di hatinya barangkali. Ganti HP dulu, Chan. Pakai satu lagi. Bisa suara gak? Oh, itu dia belum. Itu kali ya, Bu Joli ya. Dia belum pencet yang suara join. Oh, itu internet. Enggak, ada pinnya. Ada pin. Pinnya bikin nggak bisa. Bisa Ya belum? udah doa aja. Pinnya sama dengan Bu Yona doa aja dulu nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita santai-santai sama Bu Oke, desainer sip. kita ini. Ya, sip. Aku ya, doa dulu ya. doa tutup aja baru ramah-ramah ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk momen yang terbaik hari ini kami bisa berkumpul bersama, bisa membaca Alkitab dengan para sahabat-sahabat wanita-wanita yang ada di grup ini, Bapak. Nggak secara kebetulan hari ini juga kami bisa bersama-sama mengucap syukur untuk kasih anugerah yang berlimpah. Dan saat ini kami percaya Tuhan, ketika satu orang dua berkumpul, Tuhan hadir di antara kami. Kami percaya pembacaan Alkitab kami makin hari makin dibukakan lebih lagi tingkap-tingkap pengertian akan firman, makin dibukakan lagi pewahyuan-pewahyuan yang baru. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk semua yang hadir, biarlah anugerah Tuhan turun berlimpah-limpah, memberkati, mengurapi, bahkan memberikan Tuhan kedamaian, kasih, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Bapak, saat ini kami percaya kalau tadi kami sempat berhenti dengan adanya gempa, kami mau sepakat berdoa bagi negara kami, Tuhan Indonesia saat ini. Kami mau serahkan Indonesia dalam tangan-Mu, Bapak. Kami mau serahkan setiap wilayah-wilayah yang ada. Bahkan kami percaya, Tuhan, setiap gempa, bahkan apapun yang terjadi, itu adalah semua karena rancangan Tuhan. Dan kami imani juga, Bapak, bahwa ini adalah zaman di mana penghujung akhir. Kau selalu membuat kami untuk berjaga-jaga, Tuhan. Biar kami berjaga-jaga dan sepakat dengan surga Tuhan, bahwa
hari-hari terakhir kami harus menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri sebagai mempelai. Biarlah saat ini kami semua menyertai diri kami dengan baju yang bersih dengan kekudusan, disertai dengan minyak dan api Tuhan, yaitu firman-Mu sendiri dan pengurapan dari Roh Kudus. Dan setiap kali kami membaca firman-Mu, biar kami menyatu hati dengan Roh-Mu, Bapa. Dan Kau menyadarkan kami melalui firman yang kami baca. Setiap kali kami membaca firman setiap hari, maka Kau akan mengikis segala apapun kotoran yang ada di dalam hati dan jiwa kami, Bapa. Terima kasih dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kontrol kendali atas seluruh kehidupan kami. Mulai hari ini sampai seterusnya dan sampai Maranatha nanti Tuhan datang. Kami percaya banget Tuhan, bahwa tangan penyertaan-Mu sangat-sangat kuat buat kami. Ketika kami mengangkat tangan, Engkau akan turun tangan buat kami. Ketika kami berseru dalam nama-Mu, Engkau akan menolong kami. Memberkati setiap wanita yang hadir, dan supaya semuanya Tuhan diberikan juga Tuhan berkat yang berlimpah, yaitu kesehatan, kedamaian, dan sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Amin. cerita udah bisa Terima kasih cerita nih. semuanya. Izin Canca.